Allah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Di awal pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Allah telah melimpahkan begitu banyak nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita dapat mengikuti acara Sabila Salimah Berbagi Ilmu. Pada hari ini, hari Ahad, tanggal 8 Desember 2024, dengan tema menjadi muslimah bahagia dan produktif oleh Amahida. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada semua penerus risalah dakwahnya. Dan semoga kita semua nanti mendapatkan syafaatnya di Yaumul Qiyamah. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum acara dimulai, saya mengulangi sapaan kita kepada Amah Hida. Amah kita semua, Amah ya. Sahabat Sabila semua, mengapa saya mengatakan Amah kita semua? Ketika saya mengantarkan anak saya yang masih kecil, siapa loh dek yang ngisi acara? Amah Hida, anak kecil. Kemudian di acara PKK, siapa yang datang? Wali murid TK, wali murid SD. Siapa yang ngisi? Amah Hida. Ibu-ibu ya berarti. Ketika anak saya remaja dan sekarang masih kuliah ya, saat itu SMA, ada acara nih. Siapa yang mengisi? Ahmad Hidal, remaja juga. Gimana Mah ini? Terus juga ya, saya pernah acara profesi, sahabat semua. Secara profesi notabene pesertanya sudah bekerja ya. Jadi ada yang bapak muda, ibu muda, ada yang sudah senior banget. Yang ngisi siapa? Amah Hida lagi. Jadi amah kita semua. Sugeng rawuh amah. Terima kasih. Semoga semuanya sehat. Amin. Izinkan juga saya menyapa Ibu Ketua Salimah Ponorogo, Ibu Isnaini MPD. Juga Ketua Bidak Salimah Ponorogo, Ibu Awi Setianingsih SE. Sugeng rawuh Bu. Kemudian Sugeng rawuh selamat bergabung teman-teman semua, adik-adik, kakak-kakak, ibu-ibu, dan uti sahabat Sabila Salimah Berbagi Ilmu Agama. Saya sangat senang dan bangga sekali ada di tengah-tengah penjenengan semua dengan semangat dan semangat lagi ya, setiap waktu semangatnya dipompa. Adapun susunan acara pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua tilawatil Quran, yang ketiga materi inti, dilanjutkan dengan tanya jawab, dan selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Amahida juga, dan penutup. Marilah kita awali acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya tilawatil Quran oleh Adinda Azizah Lutfi Mufida, Quran Surat Al-Insyirah. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran tadi menambahkan keberkahan dan kelancaran acara kita pada pagi hari ini. Dan sahabat Sabila semua,
langsung pada materi inti ini ya. Amahida sudah siap ya Amah ya. Materi inti yang akan disampaikan oleh Amahida, gimana sih menjadi muslimah bahagia dan produktif. Sebelumnya izinkan saya membacakan biodata beliau. Nama lengkap Hidayatul Muniroh AF Esos, panggilan Amahida. Tempat tanggal lahir Ngawi. Ini disepil nggak ya? Masih muda, beliaunya masih muda. Alamat Dukuh Lor Kali RT 1 RW 1 Morosari Sukorejo Ponorogo. Oke. Nanti nomor HP bisa disampaikan di grup Sabila juga. 081135952225. Ada Facebook, ada IG yang secara kontinu beliau isi ya ini ya. Pendidikan S1 Sosiologi FISIP UNS Surakarta. Nah, ini aktivitas saat ini konselor Pusian Gatra, yaitu Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera Dinas PPKB Kabupaten Ponorogo, relawan inspirasi Rumah Zakat, anggota Majelis Tablik Pimpinan Daerah Aisyah Ponorogo, Divisi Dakwah Yayasan Kurota Ayun, anggota ISMI Ponorogo, Bidang Pemberdayaan Perempuan, Direktur Lentera Jiwa Training and Consulting ya. Nah, teman-teman semua, sahabat Sabila, aktivitas beliau kayaknya nggak bisa disampaikan satu persatu karena banyak sekali. Untuk untuk membuat janji dengan beliau ya, ini juga perlu waktu khusus. Nah, karena beliau memang seperti yang saya sampaikan tadi, amah kita semua. Amah siapa? Amah anak kecil. Amah siapa? Amah remaja. Amah siapa? Ibu-ibu muda, ibu-ibu yang senior, gitu ya. Jadi amah kita semua. Monggo amah, ini ada waktu sampai jam 07.30 dengan tanya jawabnya. Monggo kami silahkan. Terima kasih Mbak Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Wa ba'du, alhamdulillah pagi hari ini Allah bangunkan kita. Insya Allah setiap kali Allah mengembalikan nyawa kita ke dalam raga kita setelah dia genggam, setelah Allah genggam saat kita tidur, itu sebenarnya adalah isyarat ya, bahwa Allah menyediakan sebuah skenario untuk kita jalani hari ini, bahwa Allah masih ngasih kesempatan hari ini untuk kita mencatatkan kebaikan apapun itu bentuknya, besar kecilnya tidak jadi masalah begitu. Ketika pagi hari kita bangun kemudian menyadari hal ini ya, maka insya Allah akan hadir rasa syukur, bergembira ya, berbahagia gitu. Terima kasih untuk Salimah. Jadi sebenarnya saya percaya tidak ada yang namanya kebetulan ya. Di dunia ini nggak ada yang benar-benar kebetulan. Semua yang terjadi, peristiwa apapun, bahkan daun yang jatuh, itu terjadi karena irodahnya Allah, karena Allah punya kehendak gitu. Dan kehendak itu Allah wujudkan gitu. Jadi wallahu fa'alul lima yurid begitu ayatnya ya. Dan Allah itu fa'alun itu banyak dari edisi lebih intens dari fa'ilun. Kalau fa'ilun itu bekerja, orang yang bekerja, zat yang bekerja. Kalau manusia ya orang yang sedang bekerja. Kalau fa'alun itu lebih banyak lagi, selalu bekerja, sering bekerja begitu.
berulang-ulang bekerja. Jadi Allah itu berulang-ulang bekerjanya adalah menurut kehendaknya. Wallahu fa'alul lima yurid atas apa yurid yang dia pengen, yang dia mau gitu. Termasuk pertemuan kita pagi hari ini, Masya Allah. Ini juga sudah tertulis di Lauhul Mahfudz bahwa kita akan berkumpul bersama di majelis Zoom pada pagi hari ini. Makanya kesyukuran itu harus menjadi menjiwai dalam setiap aktivitas ketika baru bangun, menjiwai perjalanan kita dalam satu hari itu. Dan tidak semua orang Allah berikan kenikmatan yang sama gitu ya. Jadi hidup itu kalau dimaknai sebenarnya adalah hidup itu kesempatan untuk menambah bekal, untuk menambah kebaikan. Sedangkan kematian itu adalah momentum di mana kita berhenti dari melakukan keburukan. Jadi hidup dan mati sama baiknya, sama indahnya ketika maknanya seperti itu. Kira-kira begitu. Sesungguhnya kehadiran saya pagi hari ini itu dalam rangka untuk menasehati diri saya sendiri. Yang mudah-mudahan bermanfaat juga apa yang saya bagikan pagi hari ini untuk sahabat Sabila seluruhnya. Salawat dan salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah Allah hadiahkan untuk kita ya, manusia biasa yang kemudian menjadi istimewa karena bergembira beliau mendapatkan amanah untuk mendidik kita, untuk membimbing kita, untuk mencintai kita dengan cinta yang luar biasa besarnya gitu. Bukti cinta beliau itu saking ajaibnya ya cinta beliau itu, sehingga di akhir hayat beliau yang dipanggil-panggil itu bukan, kalau manusia kan fitrahnya manggil istrinya ya, anaknya begitu ya, sahabat-sahabatnya, tapi bukan itu yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Saking cintanya kepada kita umat akhir zaman yang bahkan tidak pernah beliau lihat ya. Belum pernah bertemu dengan beliau, tidak pernah kita ini belum pernah bertatap muka dengan beliau, yang jaraknya ribuan tahun ya dari kehidupan beliau, tapi yang paling beliau khawatirkan di akhir hayat beliau itu kita. Ummati, umatku, Masya Allah ya sahabat-sahabat solehat ya. Luar biasa cintanya Kanjeng Nabi itu, pedulinya pada kita ya, pedulinya. Sehingga sudah wajar ya kalau kita ini menginginkan merindukan ya pertemuan dengan beliau gitu. Dan semoga sebelum ajal menjemput kita, Allah izinkan ya kita ini berziarah ke makam beliau, bersujud di masjid beliau, di Masjid Nabawi. Selalu saya bawa dalam doa ya. Mudah-mudahan semua ya orang yang saya temui ya, bisa suatu saat berziarah ke makam Nabi, bersujud di Masjid Nabawi. Siapa tahu suatu saat Sabila taklimnya tidak lagi lewat Zoom, offline tapi di Masjid Nabawi gitu. Masya Allah. Amin ya Allah, subhanallah, Saya amin. juga senang provokasi begitu ya kalau di taklim itu ya. Saya Iya. provokasi begitu. Jadi soalnya begini, berdasar pengalaman ziarah dan sholat di Masjid Nabawi itu kebiasaannya itu begini. Kalau dulu yang sebelum pandemi ya, sebelum pandemi itu biasa tuh ada taklim-taklim gitu, kelompok-kelompok kecil, lalu ada akhwat ustadzahnya duduk di kursi, lalu jamaahnya itu di bawah lesehan gitu, lalu ada seorang ukhti yang pegang bendera kecil kayak bendera pramuka kalau kita semapur gitu loh ya, di sebelah ustadzahnya melambangkan, menggambarkan itu negara mana gitu, sehingga jamaah lain yang pengen bergabung tuh tahu, oh itu Perancis, Muslimah Perancis, berarti bahasa pengantarnya bahasa Perancis. Muslimah India gitu ya. Saya melihat ada Thailand itu. Tapi saya sulit menemukan
bendera Indonesia ya. Jadi, maksudnya tuh jamaah taklimnya Ahwat Indonesia di Masjid Nabawi kok nggak ada gitu. Kemana ya kira-kira itu ya Ahwatnya itu, jamaah Indonesia perempuan itu kalau habis sholat di Masjid Nabawi itu pada kemana? Oh, saya baru tahu kemudian ternyata pada belanja, Masya Allah. Masya Allah. Sehingga kalau yang paling terkenal itu orang Indonesia itu kalau habis pulang umroh itu, terutama pulang umroh itu kopernya yang beranak. Ya, semoga kebaikannya juga bertambah beranak, Masya Allah. Makanya sejak itu saya punya cita-cita, kapan gitu ya kita tuh bisa taklim bareng di Masjid Nabawi. Baik, sahabat solihat, tadi saya sampaikan tidak ada yang kebetulan, bahwa sebenarnya beberapa bulan terakhir itu saya campaign atau melakukan kampanye gitu ya terkait menjadi muslimah bahagia dan produktif ini di beberapa komunitas memang, dan tidak hanya di komunitas kayak kita yang hobi taklim ini yang passionnya tuh ngaji gitu, enggak juga ya. Yang terbaru itu yang cukup menurut saya cukup cukup berkesan buat saya adalah membersamai Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Balong, Bu Yeti. Beliau kebetulan beliau pribadi adalah bekerja di Dinas Kesehatan, kakungnya ngasto kakungnya camat ya, Camat Balong. Sekarang double, sementara ini Bapak double di Kecamatan Jambon. Nah, Bu Yeti ini ngajak saya untuk roadshow ketemu dengan aktivis PKK 20 desa di Balong. Itu menurut saya berkesan. Kemudian baru saja kemarin pagi itu Iwabri. Iwabri itu Ikatan Wanita BRI. Jadi Dharma wanitanya pegawainya BRI gitu ya, kantor Madiun, kantor pusat Madiun. Jadi bersama unit-unit di bawahnya. Saya juga terkesan karena dengan respon para peserta gitu ya. Jadi ternyata saya pikir tema ini nanti akan jadi klise gitu, tapi ternyata tidak ya, ternyata tidak. Memancing banyak komentar, respon yang menurut saya menarik gitu, karena ternyata malah seperti saya dipicu untuk kemudian terus belajar dan terus belajar. Nah, pertanyaan yang pertama adalah apa sebenarnya hubungan antara bahagia dengan produktif? Jadi manusia itu teman-teman, menurut teorinya itu kita ini adalah disebut sebagai makhluk psikosomatis. Ya, makhluk psikosomatis yang artinya adalah antara jiwa dan raga kita itu saling terkait, saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Jadi kemaslahatan atau well-being namanya ya, kondisi baik pada yang ada pada jiwa kita akan membuat raga kita terasa sehat, energik, bugar. Kemudian sebaliknya, ketika badan kita tidak nyaman, maka cenderung emosi kita mungkin akan terganggu, akan terusik. Begitu kira-kira. Gambarannya seperti ini. PMS ya, ini fenomena yang relate banget sama kita. Kalau lagi mau haid itu kan badan kita nggak enak tuh. Maaf, payudara rasanya kenceng-kenceng, kemudian badan pegel-linu, mungkin dismenor atau nyeri haid gitu, nyeri di perut. Nah, itu kemudian memicu emosi kita menjadi nggak stabil, jadi gampang marah, sensi, mudah tersinggung. Ada kalau bahasa bapak-bapak itu kayak istrinya kayak lagi apa itu babon angkrem, versi babon angkrem ya, kayak babon yang sedang mengerami telur itu, ya itu kesenggol dikit tuh langsung gitu ya, langsung bereaksi gitu. Dan itu fenomena yang sangat sangat umum. Itu artinya badannya nggak nyaman dulu, kemudian pikirannya jadi terganggu ya, tanda petik begitu. Kemudian yang kedua, kondisi sebaliknya. Mungkin masih ingat waktu zaman sekolah ya, ini masih ada yang kuliah kayaknya tuh, ada alhamdulillah ada Mbak Mei yang hadir ya, lagi kuliah mau ujian misalnya, atau mau lomba ya, atau mau presentasi ya, itu kan deg-degan tuh, nervous gitu. Akhirnya gimana? Akhirnya fisik kita jadi ikut terusik ya, jadi mules atau mual mungkin lihat wajah dosennya atau
beser ya, beser ya. Jadi bolak-balik pengen pipis nah misalnya. Jadi itu artinya yang pertama tidak nyaman adalah jiwanya, maka kemudian raganya ikut bereaksi. Nah, fenomena psikosomatis itu kalau di teman-teman saya yang kedokteran itu seperti ini misalnya. Ada pasien yang dengan bawa banyak keluhan ya, datang ke dokter, sowan ke dokter, tapi ketika diperiksa itu dokter sulit menemukan sebenarnya gangguannya itu di mana gitu. Semuanya baik-baik saja misalnya. Atau kemarin tuh ada yang cerita tentang tekanan darahnya tiba-tiba tinggi. Padahal dia ngerasa saya tuh lagi nggak mikir apa-apa gitu loh Amah. Padahal biasanya orang tuh kalau tekanan darah tinggi itu kan karena lagi mikir apa yang kenceng gitu ya, atau tegang karena sesuatu gitu. Saya tuh lagi baik-baik saja, tapi kenapa kok ketika kok di apa namanya di tensi itu tekanan darah saya tinggi sekali, sehingga yang meriksa tuh juga bingung gitu ketika disampaikan bahwa loh saya ini loh nggak mikir apa-apa misalnya begitu. Jadi itu ya. Jadi para ahli sepakat bahwa antara kondisi jiwa kita dengan kondisi raga kita itu sangat terkait erat. Nah, alasan yang terbesarnya adalah seperti ini kira-kira. Sebenarnya fitrah manusia itu memang pengen bahagia dalam hidupnya. Itu yang nomor satu. Karena tidak ada manusia itu yang cita-citanya nelongso gitu ya. Sedih terus ya, kecewa terus, terluka terus. Itu nggak ada. Semua manusia pasti pengen bahagia. Dan yang nomor dua, manusia kemudian melakukan banyak usaha untuk mencapai kebahagiaan itu. Nah, manusia cuman seringnya kita tuh salah mengira gitu. Bahagia itu dikejar-kejar. Bahagia itu misalnya dikejar-kejar, kita biasanya yang paling sederhana dengan dunia, dengan materi, yaitu manusiawi ya. Karena apa? Kita saat ini sedang hidup di dunia di mana banyak masalah di dunia ini yang tidak cukup diselesaikan hanya dengan doa gitu ya kan. Misalnya apa? Motor bannya gembos ya, kemudian kita harus nambal ke gitu ya. Kita nggak mungkin bayar ke tukang tambal ban hanya dengan doa gitu. Jadi kita butuh yang namanya materi. Tetapi banyak juga yang kemudian kita jadi salah fokus ya. Seolah-olah materi adalah satu-satunya atau menjadi elemen nomor satu yang menentukan kebahagiaan kita gitu. Materi, tapi materi bisa membeli kenyamanan ya, kenyamanan hidup di dunia. Bisa. Yang bisa menjadi sarana kita merasakan puas gitu. Tetapi fitrahnya manusia itu ternyata tidak mudah dipuaskan dan tidak seolah-olah tidak bisa puas ya. Sampai digambarkan disindir oleh Kanjeng Nabi kan. Manusia itu ibaratnya punya segunung selembah emas, maka dia pasti akan mencari yang kedua. Tapi begitu punya yang kedua, dia akan pengen lagi yang ketiga. Kapan berhentinya? Kata Nabi, berhentinya kalau tenggorokannya terisi tanah, alias mati begitu. Jadi dunia materi duniawi itu menjadi salah satu sarana untuk kita bisa mencapai kenyamanan, kepuasan, kebanggaan, ya, terutama misalnya kepuasan kepada diri sendiri ketika sudah mendapatkan pencapaian tertentu. Tetapi ternyata ia bukan segala-galanya gitu. Kemudian yang nomor tiga alasannya adalah apa hubungannya bahagia dengan produktif, apa pentingnya urgensinya bahagia bagi manusia untuk mendorongnya produktif. Karena ternyata ini menurut penelitian ya, manusia itu kalau lagi bahagia, kalau dia merasa bahagia, dia itu akan lebih positif sikapnya kepada dunia. Dia akan merespon apa-apa yang terjadi pada lingkungannya itu dengan positif. Nah, ini contoh ya. Ini kan posisi saya lagi di Pacitan ini. Saya sama suami Pak Sarengat tuh berangkat kemarin sore. Kemarin sore santai gitu, berangkat dari rumah itu sekitar jam 3 kurang sedikit. Terus lewat Imam Bonjol, terus sholat asar dulu, berhenti sholat asarnya di Slaung, di Menggare, di Masjid Hasan Bukhari Menggare. Habis itu jalan lagi santai, istirahat di Tegalombo, di Masjid Tegalombo itu. Terus sampai Pacitan persis pas maghrib gitu. Jadi habis check in, terus sholat maghrib. Terus di perjalanan tuh kita gini, kita kok aneh ya,
kok santai gitu ya, nggak kemerungsung gitu. Terus kata suami saya, ya kan kita soalnya berangkatnya udah happy gitu. Jadi berangkatnya tuh begini, Bismillah kita silaturahim, Bismillah karena berdua saja, udah anggap aja bulan madu manten kawa gitu. Seperti itu. Niatnya begitu. Bahkan mohon maaf nih teman-teman, itu hotel yang kami pilih itu sangat murah ya ceritanya. Sangat murah di Agoda itu saya bayarnya itu 63.000. Nah, bisa dimaklumi kan kalau hotel 63.000 ya fasilitasnya tentu jadi kita tidak bisa ngarep yang amenities yang aneh-aneh ya. Tapi kita tuh jadi happy aja ketawa ketiwi karena kita berangkat itu sudah nyangking kayak orang pindahan tuh loh. Kayak orang pindahan gitu karena niatnya tuh Bismillah ke Pacitan silaturahim kan ini nanti jam 8 ngisi acara di perpustakaan daerahnya Pacitan gitu kan sama teman-teman LMI Pacitan. Nah, jadi itu berangkat itu bawaannya udah happy sehingga ketika ada sesuatu di perjalanannya ya tetap aja di perjalanan ada apa itu positif saja gitu. Jadi manusia ketika berbahagia dia akan jadi positif. Positif itu artinya produktif. Artinya, dan yang kedua, dia jadi terdorong untuk membagikan kebahagiaan itu pada orang lain. Nah, saya punya rekomendasi nih, saya kan suka nyanyi ya, nanti teman-teman catat dulu deh judulnya. Catatan kecil nama judul lagunya, penyanyinya Adera, laki-laki. Adera tuh anaknya Ebit GAD. Nah itu liriknya bagus banget ya, liriknya bagus banget. Jadi untuk bahagia manusia itu sebenarnya cukup belajar menerima apa yang dia punya. Itu yang pertama. Nah, untuk lebih bahagia, berbagilah apa yang kebahagiaan yang sudah kau rasakan begitu. Nah, jadi manusia kalau bahagia, dia ada keinginan untuk membagikan rasa bahagianya itu kepada orang lain. Menularkannya, dia pengen orang lain juga bahagia. Dan itu terbukti. Jadi teman-teman yang rajin tuh ya, yang rajin ikut charity, kegiatan sosial, itu pasti pada momen dia memutuskan untuk bergabung pada kegiatan baik itu pasti momentumnya dia sedang bahagia. Makanya orang tuh kalau bahagia itu ibaratnya gini, galur gitu kalau orang kita ya, gasken gitu. Cenderung akan begitu pada hal-hal baik. Nah, sebaliknya mohon maaf, ketika kita lagi rusuh, tidak bahagia, kita lagi tidak puas dengan diri sendiri atau kecewa pada orang-orang di sekitar kita memendam kemarahan atau luka hati berlama-lama, maka respon kita pada hal kecil maupun besar pada sekitar kita cenderung negatif. Cenderung negatif. Misalnya mencela ya, kemudian ada temannya lewat ya, suudon ya, temennya lewat tasnya baru gitu ya, atau tetangganya mobilnya baru ngingu tuyul mesti begitu, akan ada kecenderungan begitu. Jadi ketidakbahagiaan kita yang itu sebenarnya notabene adalah kumpulan dari luka batin yang belum disembuhkan di dalam hati kita itu. Kalau bahasa agama kita itu penyakit hati ya. Ketika ada penyakit-penyakit hati, fi qulubihim marad gitu ya. Ketika di dalam hati mereka kata Allah di surat Al-Baqarah itu ada penyakit-penyakit, maka ekspresi yang keluar itu kontraproduktif, cenderung negatif gitu. Ya, cenderung negatif. Jadi sensi, kenapa jadi sensi? Karena dia sedang rusuh dengan dirinya sendiri. Ya, jadinya di antara salah satu guru saya namanya Bunda Anik ya, mungkin teman-teman silahkan nanti cari ketik keywordnya Bunda Anik pakai Q 2. Bunda Anik ini founder dari Spiritual Motherhood juga Ruang Pulih Perempuan. Beliau mengajarkan bahwa ketika kita merasa orang lain melukai kita mudah merasa terluka, boleh jadi itu bukan ya, lalu kita tidak bahagia, boleh jadi itu bukan karena orang lain itu sengaja melukai kita. Boleh jadi karena hati kita yang memang lagi sempit gitu. Hati yang sempit itu apa? Hati yang sedang tidak bahagia, yang sedang tidak baik-baik saja, yang ada penyakit, yang ada luka yang belum tersembuhkan. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, itu alasannya ya. Jadi bagian pertama adalah mengapa ya
mengembangkan bahagia dan tahu bagaimana sebenarnya bahagia itu ada di mana, itu menjadi penting. Baik, teman-teman silahkan tirukan saya, tangannya diangkat, tangan kanan diangkat, lalu nanti ketika saya mengatakan bahagia itu ada di mana, nanti putar tangannya di atas kepala seperti ini. Ada di sini, lalu kemudian taruh di depan dada dan di sini. Ya. Baik. Pantau pola ya. Jadi gimana? Sebentar ya, ada telepon masuk. Ini karena saya pakai happy suami. Coba. Silakan, Bahagia Bu. itu ada, ya, bahagia itu ada sebentar. Ya. Mohon maaf, ya, baik. Baik, gini ya teman-teman. Jadi kalau nanti saya mengatakan begini, bahagia itu ada di mana? Putar di atas kepala, di sini, lalu setelah itu di depan dada, dan di sini. Mari kita mulai. Teman-teman, bahagia itu adanya di mana? Di sini dan di sini. Di mana? Di pikiran kita. Yang kedua, di perasaan kita. Berarti tugas kita adalah mengelola pikiran kita, apa yang kita pikirkan, prasangka-prasangka kita. Kemudian yang kedua, mengelola perasaan kita, mengelola hati kita, mengelola emosi kita. Kuncinya di situ. Karena bahagia itu bersama kita, dia tidak pernah pergi kemana-mana. Ya, jadi nggak usah dikejar-kejar gitu. Nah, manusia cenderung tadi ngejar bahagia itu di mana? Nah, ini yang sering kita sebut dengan healing tipis-tipis. Ya. Kita ketika tidak bahagia, maunya kemana? Pergi ke mall, belanja, ya kan? Yang disebutnya adalah impulsif shopping. Belanjanya tuh impulsif, berangkat niatnya apa, pulangnya bawanya lain ya Mbak Nur ya. Gitu itu namanya. Makanya bapak-bapak itu kalau diminta nganter istrinya ke mall, bapaknya jadi romantis ya Bu ya. Dipegangin itu tangan istrinya erat-erat. Bukan mesra, biar gak ngambil sana sini. Nah itu namanya kita nyebutnya healing tipis-tipis. Atau kita pergi jalan-jalan, ya pergi jalan-jalan sama teman, ibu-ibu saja, bapaknya nggak usah diajak, anaknya dititipkan dulu sama mbahnya gitu kan. Maksudnya apa? Biar happy ibunya gitu kadang-kadang. Kemudian mukbang, wisata kuliner itu juga sering dianggap sebagai healing tipis-tipis ya. Tapi cenderungnya terutama yang tiga itu bikin kita pulangnya tambah puyeng ya. Apalagi kalau piknik itu mama itu biasanya pulang malah pegelinu badannya. Jadi kenapa disebut dengan healing tipis-tipis? Dia memberi dampak teman-teman sebenarnya. Dia menghadirkan rasa gembira. Tetapi namanya juga tipis. Jadi sesaat saja. Luka yang sebenarnya, penyakit yang sebenarnya nggak sembuh gitu. Saya barusan tadi posting di Facebook. Ini sebenarnya saya ngutip juga kata guru-guru saya bahwa kayak anak kecil. Contoh ya, anak kecil terluka kakinya. Kebetulan lukanya agak lebar, perlu dijahit misalnya. Nah, tapi dia nggak mau karena dia tahu kalau dijahit itu pasti sakit atau diobatin dikasih ini cenderung perih gitu ya. Dia takut pada perihnya. Dia takut menghadapi proses penyembuhan yang prasangka dia sudah berkembang di sini bahwa pasti sakit. Atau dia lagi sakit terus suruh minum obat. Dia nggak mau. Karena apa? Obat itu pahit misalnya. Sudah ada nih di kepalanya. Ya, prasangka bahwa oh obatnya pahit. Atau kalau misalnya apa namanya? Tadi harus dijahitnya itu pasti sakit. Padahal mungkin sebenarnya nggak sesakit yang dia bayangkan prosesnya. Karena mungkin ada anestesi lokalnya atau apa gitu. Apa yang dipilih oleh kanak-kanak? Kanak-kanak akan minta distraksi. Sebenarnya distraksi, pengalian perhatian apa? Minta es krim, minta permen,
minta digendong, gitu ya. Yang intinya pokoknya dia tidak mau menjalani masa penyembuhannya. Nah, atau akhirnya digendong, akhirnya tertidur, teman-teman. Apakah setelah bangun tidur lukanya itu otomatis sembuh? Tidak. Tidak. Terlupakan sesaat. Nah, begitulah kira-kira. Sering kita tuh begitu. Jadi pengen bahagia yang panjang, pengen bahagia yang lama, tapi kita cenderung mengambil cara-cara yang cepat, instan, yang sebenarnya itu bukan bahagia, tapi gembira namanya. Kalau gembira itu cepat, gampang. Kayak anak kecil nangis, dikasih jajan, dikasih permen, dia diem nangisnya. Selesai nangisnya. Nah itu bedanya antara bahagia dengan gembira. Oke, sekarang kita masuk ke segmen utama. Apa yang, oh ya, bentar. Apa yang membuat perempuan itu dikatakan sulit berbahagia? Jadi mohon izin saya share data ya. Mohon maaf kalau saya keliru, mohon diingatkan ya. Jadi Oktober itu kan 10 Oktober itu kan Hari Kesehatan Mental Nasional ya. Nah, tahun kemarin itu saya dapat bocoran rilis data bahwa Kementerian Kesehatan Republik Indonesia itu menyebut ada 2 kelompok manusia Indonesia itu yang paling rentan tidak bahagia dan paling rentan untuk terkena gangguan kesehatan mental. Siapakah mereka? Nomor 2, ranking 2, jeng jeng jeng, kayaknya ada di sini, nanti silakan ngacung ya. Yang berusia di bawah 35 tahun, generasi milenial. Silakan ngacung. Wah, yang di atas 35, angkatan saya langsung alhamdulillah. Berarti saya bebas dong. Ntar dulu. Itu tadi kan ranking 2 ya? Kan ranking 2 ya? Nah, ranking 1-nya adalah perempuan. Ayo ngacung yang mana yang perempuan? Mana yang perempuan ngacung? Yang tidak ngacung perempuan jadi-jadian atau gimana ya? Jadi begitu teman-teman. Apa sebabnya? Kalau yang anak muda tadi yang ranking 2 itu terutama karena pengaruh internet dan produk-produknya. Terutama yang namanya sosial media. Itu yang mempengaruhi kenapa perempuan muda, kenapa orang-orang muda yang di bawah 35 tahun itu sulit untuk bahagia. Karena hidupnya banyak dibanding-bandingkan dengan orang lain. Dia banyak melihat profil-profil kehidupan orang lain di sosial media yang sangat menarik, sangat menggoda. Wah, ini sih misalnya pasangan muda ya. Koh Denis Lim dengan Teh Yunda. Rebayang dengan Dinda Hau. Mbak Nur kenal nggak ini? Ini kalau Mas Fahmi, Mas ya Mas Akif kenal, tahu gitu ya. Kalau kita mungkin, nah siapa ya itu ya? Kayak pernah dengar sih gitu ya. Itu anak-anak muda akan melihatnya, relationship girl banget gitu. Aku mau punya suami yang kayak gitu. Terus akhirnya komentar netizen itu biasanya, tuh ya Allah sisakan satu buatku gitu, kayak misalnya kayak gitu. Terus ada tuh yang tren yang nauzubillah tuh gini, rebut aja suaminya gitu-gitu, ada yang begitu. Itu kenapa? Karena tadi kehidupan milenial itu sangat dekat dengan sosial media. Kemudian dia khawatir yang nomor 2, ini juga ada di nanti yang di nomor 1 ya. Yang nomor 2 penyebabnya, dengan hadirnya sosial media itu, kita jadi kehilangan privasi teman-teman. Karena kita didorong untuk membagikan hidup kita kepada orang lain. Dan jatuhnya kita banyak pencitraan, ya Pak ya? Ya kan? Jatuhnya banyak pencitraan. Biar kelihatannya bagus. Terus nanti orang kasih jempol. Gitu kan? Terus kalau kita di Instagram orang mau follow. Kalau di YouTube videonya bagus supaya orang subscribe kan begitu. Contoh ini saya nih misalnya. Ini kan saya ambil background korden ya. Korden kamar hotel. Kenapa? Biar kelihatan cakep nih. Karena ini angle tercakep di kamar ini. Beda kalau misalnya saya duduk di kasurnya, waduh nanti kelihatan ya dindingnya cemong-cemong misalnya. Atau gitu, gitu kan. Kita cenderung begitu. Memilih angle terbaik dalam hidup kita, bahkan kadang-kadang mohon maaf, ada kebohongan di situ. Kita tidak tampil sebagai diri kita adanya. Kita bukannya terdorong menjadi versi diri kita yang terbaik, tapi menampilkan seolah-olah itu diri kita padahal bukan.
filter HP itu ya, di kamera HP. Itu kan kita taunya belakangan kan. Dulu nggak ada tuh yang namanya filter. Teknik editing itu juga tidak secanggih sekarang. Dulu kita foto, mohon maaf ya, rambutnya jentar gitu. Zaman saya SD itu, foto SD itu rambutnya keluar kayak di blau tapi keluar gitu. Kayak adanya begitu rambutnya. Ya, ya begitu adanya. Foto-foto kita itu dulu alamiah apanya? Kumus-kumusnya ya, bentuknya, jerawatnya kelihatan, kita cabinya, pipinya cabi kelihatan. Beda dengan sekarang ya. Ini ada sebuah kejadian yang berkesan banget buat saya, pelajaran yang gitu. Jadi waktu masa pandemi hampir berakhir, itu alhamdulillah saya dapat undangan dari Kementerian Pedesaan ke Jogja ya, FGD gitu. FGD temanya adalah Kampung Ramah Keluarga, KRK gitu ya. Proyek Kementerian Pedesaan dengan ini, proyeknya Ibunda Prof. Sunarti dari Guru Besar Ketahanan Keluarga di IPB. Nah, saya alhamdulillah dapet tuh undangannya. Terus teman sekamar saya namanya Bu Yayu dari Jogja. Itu akhwat aktivis kita juga. Kayaknya juga ini deh di Salimah atau apa gitu ya. Ngobrol-ngobrol nyambung lah pokoknya. Akhirnya saya kebetulan satu kamar sama Bu Yayu itu. Terus pas sarapan saya difoto sama Bu Yayu. Loh, terus saya dikasih lihat fotonya. Lah, kok cakep banget Mbak gitu. Iya mah, ini filternya bagus gitu. Terus akhirnya saya pinjam Mbak Ayu buat selfie. Nah, saya selfie. Masya Allah, saya mirip itu Ayana Mun, tahu gak sih? Ayana Mun itu muslimah mu'alaf dari Korea ya, dari Korea. Persis kayak gitu muka saya. Jadi tirus, lalu glowing kulitnya ya, tampak 20 tahun lebih muda, Masya Allah ya. Luar biasa. Lalu saya posting di Facebook. Saya kasih caption, kalau nggak salah gini. Ternyata ada cara untuk cantik dengan cepat dan murah gitu ya. Nggak harus pakai skincare, ya itu pakai filter HP gitu. Nah, udah lama berlalu, itu foto udah jadul banget, maksudnya udah saya posting udah lama. Beberapa bulan yang lalu ya, kira-kira setahunan ada ya. Itu ada panitia pengajian dari Pulung. Itu ngontak saya, Ustazah minta foto untuk dipasang di banner begitu. Saya kan nggak punya nggak punya stok di HP gitu. Saya bilang, Mas monggo bisa download dari Facebook, ini alamatnya, atau kontak admin saya Mbak Mei, nih Mbak Mei Madinda yang hadir di majelis ini yang nyimpen foto saya. Rupa-rupanya beliau memilih cara yang pertama, download dari Facebook. Tapi saya tidak tahu, saya juga nggak dikasih tahu fotonya yang mana. Nah, hari H itu kan pengajiannya kan malam ya teman-teman. Undangannya tuh pada Isya. Nah, saya berangkat dari Sukorejo itu pada maghrib. Pada maghrib cengkling langsung berangkat. Nah, ternyata sampai sana itu masjidnya itu masuk gang gitu kan. Kami parkir di pinggir jalan raya, terus jalan kaki masuk. Ternyata di masjidnya itu waktu itu masih pujian. Jadi Masjid Ala Nahdiyin ya, yang ada sholawatan itu sebelum iqomah ya. Panitianya itu lagi beberin karpet, bersihin karpet gitu. Terus saya tanya, Assalamualaikum Mas, mau tanya nanti pengajiannya pada Isya ya? Iya Bu, mungkin 7:30 atau bahkan molor jam 8. Oh ya udah nggak apa-apa. Kalau gitu saya tak sholat Isya di sini, ikut jamaah di sini. Saya bilang gitu. Masnya bilang apa? Iya Bu, sampean kegasian. Iki paling ustadzah ya orang budal. Kayak ada sedikit dimarahi gitu loh sama masnya. Ya, padahal foto saya tuh gede dipajang di banner ya teman-teman ya. Tapi foto yang itu bukan. Jadi sangat wajar masnya itu nggak tahu kalau saya tuh ya itu ustadzah yang mau isi gitu. Kebayang nggak tuh? Jadi saya tuh agak geli gimana terus. Oh iya Mas nggak apa-apa tuh, saya jamaah. Terus panitia yang kontak saya WA. Mas sampai mana? Nah, oh saya ikut jamaah Isya di sini Mas, nggak apa-apa gitu. Mungkin kaget ya dia waktu MC-nya ini ya, MC-nya nyebut saya terus saya muncul, loh kok ibu itu kok mukanya lain gitu. Nah itu teman-teman ya, hidup di zaman sekarang itu jujur memang lebih banyak dramanya.
menjadi PR banget itu untuk bahagia dengan alamiah itu ya, dengan apa adanya kita gitu. Baik. Kemudian kalau perempuan apa nih? Perempuan sering melakukan yang namanya multitasking. Bener kan? Ya, kita itu mohon maaf ini yang gadis-gadis jangan jadi takut menikah ya. Jadi perempuan itu kalau menikah, apalagi kalau beranak pinak ya, kok kayak kelinci ya beranak pinak. Maksudnya ada anak-anak, itu cenderung pekerjaannya tuh kayak gak ada habisnya gitu. Curhatannya mama kan begitu. Masya Allah, pekerjaannya tuh bagaikan terbit matahari, ya, dari terbit matahari hingga terbenam mata suami. Nah itu ya, bukan matahari. Jadi maghrib aja belum selesai ya. Jadi kalau bapaknya, mah bikinin pisang goreng dong, gitu. Misalnya malam-malam. Buat apa? Iya, aku mau nonton bola, gitu. Buat nemenin nonton bola atau yang lainnya, gitu. Pokoknya kalau suami belum tidur, ya pekerjaan istri kayaknya masih ada deh, gitu. Nah, kemudian perempuan jadi terdorong nih teman-teman, karena suka multitasking, ya suka multitasking, terdorong apa? Satu, kecewa dengan dirinya. Karena ketika dia melakukan pekerjaan yang banyak dalam waktu bersamaan ini, dia merasa loh kok ternyata pekerjaanku nggak maksimal gitu, nggak optimal, nggak memuaskan gitu, kedodoran kabeh gitu, kewalahan gitu. Kemudian yang ya kecewa dia akhirnya. Kedua, overwhelm. Overwhelm itu kewalahan secara batin. Dia merasa lelah ya, batinnya itu lelah, badannya lelah, kemudian batinnya juga lelah. Lalu dia menyalahkan orang-orang di sekitarnya yang nggak peka. Ya ampun, ini suami kok nggak ngerti ya, nggak mau apa namanya, nggak mau bantuin gitu. Udah tak kode-kode gitu ya. Aku tuh capek banget gitu ya. Kemarin juga ada yang curhat begitu di Madiun itu. Ama gimana ya, saya tuh merasa kalau anak sakit ya saya yang ngurusi, suami sakit saya yang ngurusi, mertua sakit saya yang ngurusi. Tapi kalau saya sakit gak ada yang ngurusi, saya yang ngurusi diri saya sendiri begitu misalnya begitu. Akhirnya apa? Kekecewaan pada orang-orang di sekitarnya itu merusak kebahagiaannya, ya, merusak hubungannya, merusak karena prasangka dan kesan ya, nilai dari orang-orang yang terdekatnya itu jadi turun, terus kemudian dia jadi kecewa ya, jadi hubungannya tuh jadi nggak manis gitu. Kemudian yang berikutnya, kita karena multitasking itu kita jadi terdorong untuk multi-thinking. Multi-thinking itu apa? Mikir banyak urusan yang ternyata sama sekali tidak relate sama kita. Mikir banyak urusan. Jadi multi-thinking itu ya di dalamnya ada overthinking, ada baperan, ya, ada suka memusingkan urusan orang, ya. Ini mohon izin berbagi ya teman-teman. Saya nyebutnya multi-thinking. Bahkan urusan-urusan yang bukan urusan kita itu kita juga ikut pusing gitu, ikut pusing. Ada ya, karena mungkin karena terlanjur disebut sebagai konselor ya, jadi akhirnya jadi tempat curhat ya. Itu ada seorang konseli yang datang pada saya, itu ibu-ibu muda. Itu mengaku 2 minggu tidak bisa tidur. Insomnia namanya ya. Kasihan banget, jadi mukanya tuh pucat, matanya cowong gitu ya, kuyu gitu. Bayangkan orang kalau nggak bisa tidur ya. Padahal saya itu disebut moto walang sama ibu saya di Ngawi ya. Karena di mana-mana tuh geletak tidur. Gitu loh. Orang yang 2 minggu nggak bisa, pikiran-pikiran itu tiba-tiba saja tuh berlintasan masuk ke kepala saya, sehingga saya itu jadinya melorok gitu mata saya gitu. Terus akhirnya saya sodori kertas, saya kasih tulisan 1-10. Saya kasih pulpen, saya minta beliau untuk menuliskan apa sih yang apa namanya, yang menjadi pikiran yang datang ketika beliau mau tidur itu. Nah ini beliau tulis ya. Yang pertama dia tulis suami. Wajar ya, perempuan ya, istri mikir suami kan. 2 anak, wajar ya. 3 orang tua, wajar kan? 4 saudara, wajar juga. 5 mertua, wajar ya kan? Apalagi kalau mungkin tinggalnya bersama mertua. Mertua itu kan orang tua juga gitu. Nah ini mulai 6 ipar. Nah, mungkin sebagian orang bilang, ngapain iparnya dipikirin kan gitu kan. Kemudian nomor 7
Ya. Nomor 7 dia tulis apa? Tetangga. Nah, ini ya, mulai tetangga. Tetangganya ada apa? Saya tanya. Tetangga saya itu ama terjerat hutang. Oh, kena itu loh, pinjol katanya. Nah, ini 8, menarik ini. Mantan. Ya. Saya tanya, ada apa dengan mantannya? Mantan saya mau cerai ama. Ini Masya Allah. Lalu waktu itu saya stop. Kenapa? Saya khawatir kalau diteruskan, kan masih ada nomor 9 sama 10 tuh. Nomor 9 mungkin dia akan tulis apa? Tetangganya mantan. Atau nomor 10, mantannya tetangga gitu. Yang sama sekali notabene tidak ada kaitannya gitu ya. Tidak ada kaitannya. Tapi begitulah kita. Ketika kita terbiasa tadi, terbiasa itu kita tuh cenderung terbiasa menjadikan hal-hal yang di luar kendali kita sebenarnya, di luar ranah kita itu untuk kita kendalikan. Diingatkan oleh guru-guru saya bahwa suami, anak, orang tua, saudara, teman, tetangga, kolega ya, itu seperti cuaca. Mereka ada di luar kendali kita. Ya, kepala BMKG saja nggak bisa ya mengendalikan cuaca ya. Itu seperti cuaca, itu seperti harga sayur mayur gitu. Susah, kita tuh mau pengen begini, mau dapatnya begitu. Kita maunya terang, jatuhnya hujan. Kita pengen hujan-hujanan, ternyata panas misalnya. Ya. Mereka adalah variabel di luar kontrol kita. Nah, ketidakbahagiaan perempuan itu salah satunya, yang pertama, karena dia overtaking control atau control freak, senang mengendalikan semua hal yang di luar dirinya. Jangankan kok orang lain ya, mohon maaf ya teman-teman. Kita ini mengendalikan diri kita sendiri aja itu kan belum tentu berhasil ya kan. 100% belum tentu berhasil. Misalnya kita pengen nilai bagus, kita tahu caranya adalah salah satu caranya adalah belajar yang rajin. Tapi untuk mendorong diri kita untuk benar-benar belajar yang rajin, itu aja kan juga belum tentu bisa kan. Begitu. Jadi kita mau diet, kita mau menurunkan berat badan. Kita tahu salah satu caranya adalah rajin olahraga, lalu mengurangi konsumsi gula misalnya. Tapi melakukan 2 hal itu, kita tahu bahwa itu penting, belum tentu kita bisa lakukan. Ya kan? Tapi kita ini ada kecenderungan senang mengendalikan ya orang lain agar seperti maunya kita. Benar nggak? Pengen suami romantis, pengen anak itu nurut, gitu kan? Pengen orang tua itu pengertian, ya, pengen kolega itu ya yang rajin, kan begitu. Seperti itu kira-kira. Kemudian variabel yang kedua terkait kontrol adalah justru sebaliknya, kutub sebaliknya adalah losing control. Jadi kehilangan kendali atas dirinya, membiarkan misalnya ya hal-hal yang harusnya dia kendalikan itu justru diserahkan pada yang lain. Diserahkan pada yang lain. Misalnya apa? Ukuran kebahagiaan kita, ukuran kepuasan kita. Kita senang menyerahkannya pada orang lain. Loh, masa iya? Iya. Apa buktinya? Buktinya kita sering minta validasi dari orang lain. Minta approval, persetujuan dari orang lain. Kita sering mengkhawatirkan apa kata dunia. Hidup kita dikendalikan oleh standar yang dibuat oleh komunitas, oleh nilai-nilai sosial. Misalnya perempuan cantik itu begini modelnya. Yang disebut perempuan sukses itu begini gaya hidupnya. Tasnya begini, bajunya begini, kendaraannya begini, penampilan sehari-harinya begini, begitu. Kita sering menyerahkan ya, menyerahkan diri kita ini dikendalikan oleh standar yang dibuat oleh orang-orang ini. Sehingga khawatir kita ini, selalu khawatir hidup kita ini. Aduh, nanti apa kata dunia ya, kalau saya ternyata cuma begini. Saya menikahkan anak saya nggak pakai heboh pesta yang besar misalnya. Ya. Nanti apa kata dunia? Atau misalnya anak saya masih muda, udah ketemu jodohnya, terus saya izinkan menikah. Sementara orang-orang bilang, wah anaknya belum jadi apa-apa kok, misalnya, gitu ya. Atau
wah saya ini maknya ini pinter kok, berarti anak saya itu sekolah juga harus juara. Apa nanti kata dunia kalau anak saya nggak punya piala, kalau nilainya biasa-biasa saja, begitu, sering begitu. Itu. Nah, lalu bagaimana sebenarnya bahagia yang bukan, saya tidak menyebutnya benar ya, jalur bahagia yang tidak memusingkan gitu. Karena kalau yang tadi itu kan bikin pusing tuh. Ketika kita mau mengendalikan orang lain agar berpikir selalu orang lain harus berpikir baik pada kita, orang lain bersikap baik, orang lain harus berkata-kata yang baik selalu pada kita gitu ya. Orang lain harus selalu bertepuk tangan, ngasih jempol, kok netizen harus selalu komentarnya positif. Itu jalur bahagia yang memusingkan. Ya, karena apa tadi? Di luar ranah kita. Maka jalur bahagia yang tidak memusingkan itu ternyata Masya Allah ya teman-teman. Jadi tanggal 23 itu saya ketemu langsung Bunda Anik di Surabaya. Tanggal 24 November itu saya ada akadnya tuh ada Allah. Hati-hati. Bentar. Ada proyek dakwah di Soko. Saya ketemu dengan Ustadz Andi Suwito. Kemudian di hari Seninnya saya ketemu dengan kakak kelas saya yang buka kelas SEF. SEF itu kepanjangan dari Spiritual Emotional Freedom Technique. Jadi aslinya tuh EFT gitu ya, Emotional Freedom Technique itu sudah populer lebih dulu. Kemudian alhamdulillah oleh orang Indonesia ditambahi dengan efek spiritual. Jadi digabungkan. Ini kalau di Ponorogo itu ada Mbak Umul Umaroh. Bu Umul Umaroh itu saya ingat itu lama zaman dahulu kala itu pernah mengenalkan chef itu. Saya pernah hadir di majelis gitu ya. Nah, saya ikut kelas online-nya kakak tingkat saya ini dan tahu nggak teman-teman, ada benang merahnya. Ada benang merahnya. Ternyata kata kunci untuk sehat lahir batin, untuk bahagia di dunia, kasarannya begitu ya. Bahagia di dunia ini dan insya Allah nanti mudah-mudahan bahagianya itu sampai akhirat. Untuk jadi bahagia yang lebih mudah, itu yang pertama adalah, wah ini kayaknya kalau saya ngomong ini kayak klise banget ya, ikhlas namanya. Ekspresinya apa? Ekspresinya ridho. Ekspresinya legowo. Ekspresinya adalah menerima semua yang Allah berikan dengan sukacita. Menerima, nerimo eng pandum, ya, bersedia memahami bahwa semua cerita hidup yang Allah sediakan, semua peristiwa apapun yang terjadi pada kehidupan kita ini, memang satu paket sudah, satu bungkus gitu yang Allah kirim buat kita. Bahkan seringkali yang kita keluhkan itu, ya dari isi paket itu sebenarnya jawaban dari doa-doa kita. Cuman mungkin kurang sesuai dengan maunya kita. Misalnya suami. Saya yakin ibu-ibu ini sebelum menikah pasti pernah berdoa minta suami, minta dikasihkan jodoh oleh Allah. Ya kan? Tetapi ketika paket itu dikirim oleh Allah, satu paket isinya, suami dengan gaya hidupnya, suami dengan kebiasaannya, suami dengan perilakunya yang terbentuk di dalam keluarga oleh pengasuhan oleh orang tuanya. Ya. Itu yang kita tidak bisa terima. Kok ternyata suamiku kurang gini. Kok ternyata suamiku begini, begitu. Kemudian anak. Anak ini juga variabel yang sering ada di doa-doa kita. Pengen Allah kasih anak. Mau punya anak. Mau jadi ibu, ya Allah. Tapi begitu paket ini sudah nyampe, ya, kita nggak bisa tuh nerima. Lupa bahwa sebenarnya Allah itu punya 3 cara untuk mengabulkan doa kita. Menjawab doa kita. Cara yang pertama dikasih langsung. Wah kayaknya asik ya, enak ya. Seneng ya. Langsung sujud syukur ya. Padahal sebenarnya dikasih langsung itu ujian syukur. Yang kedua ditunda. Nah, kalau ditunda itu ujian sabar. Lalu yang ketiga diganti sama Allah. Dengan versi yang menurut Allah lebih cocok buat kita. Maunya berjodoh sama si A, ternyata berjodohnya sama adiknya. Misalnya. Ya. Itu kenapa kalau Allah ganti, itu ujian untuk tawakalnya kita.
Masih yakin nggak sih kita ini sama Allah gitu ya? Masih mau nggak sih nyender sama Allah? Ataukah justru sebaliknya masih ada trust issue nggak sih sama Allah gitu? Ya itu ujian sikoh kita, ujian tawakal kita. Nah, yang akan membantu adalah rasa ridho. Rasa ridho pada paket yang Allah kirim itu. Paket yang Allah kirim. Ini ada cerita awal November. Itu saya kan tanggal 10, 9-10 tuh ada agenda di Semarang. Terus saya kepikiran dong mau beli setrika yang kecil gitu loh teman-teman, biar gampang dibawa ya. Nah saya cari di Shopee, tapi akun Shopee-nya suami pakai HP ini ya. Karena suami udah punya tuh akun marketplace, saya malah nggak punya. Nah saya akhirnya milih setrika uap mini traveling, warnanya putih, merek apa gitu di toko A gitu, itu 43.000 teman-teman. Sampai rumah paketnya pas saya belum di rumah, belum nyampe rumah, masih di luar rumah. Akhirnya yang nerima suami, yang bayarin suami kan COD itu. Nah, saya pulang ke rumah pada maghrib, baru saya buka. Loh, saya kaget lihat paketnya. Kan ukurannya cuma segini nih, setrikanya kecil, lebih kecil dari separuh lah dari telapak tangan saya. Tapi kok gede banget ini ya boxnya ya. Ternyata apa teman-teman? Saya buka panci teflon, wajan teflon ukuran jumbo. Tapi untungnya suami saya itu suka banget itu sama perawatan seperti itu. Jadi kata suami saya, udah nggak usah dibalikin. Alhamdulillah ini. Gitu. Iya, tapi saya harus beli setrika lagi kan. Nah, saya beli setrika lagi akhirnya. Masih ada waktu, sekitar 2 hari sebelum ke Semarang. Saya beli lagi, saya ganti merek, saya ganti toko. Karena kapok lah istilahnya ya dengan yang pertama. Harganya 59.000. Datang teman-teman. Tapi ternyata ketika dicobain, ya Allah, efeknya cuma anget-anget aja. Bahkan mau ditempel di pipi aja berani. Jadi nggak jadi saya bawa ke Semarang. Saya bawa ke Semarang akhirnya apa? Ya setrika segede gaban itu yang mereknya Mas Pion itu. Itulah hidup kayak gitu. Hidup tuh kayak gitu. Kadang-kadang Allah hadirkan, kayak kita di sini di Al-Baqarah tuh ya, Allah hadirkan sesuatu yang kita tidak sukai, ya, tapi sebenarnya itu baik buat kita. Atau Allah hadirkan tes, itu sesuatu yang kita sangat sukai, tapi ternyata sesuatu yang sangat kita sukai itu sebenarnya tidak baik untuk kita, gitu. Kira-kira begitu. Jadi kalau tidak bahagianya karena bimbang, mari kita biasakan untuk melibatkan Allah sejak dari awal. Ada fitur namanya sholat istikharah gitu ya teman-teman ya. Gitu. Nah kira-kira seperti itu. Belajar namanya ikhlas dan ridho. Itu saya yakin ya kalau diomongkan itu nggak habis-habis mungkin ya kalau kuliah gitu tentang ilmu ikhlas dan ridho ya. Tapi kita bisa latihan dengan cara sederhana. Mulai belajar menyampaikan pada orang-orang sekitar kita bahwa kita ridho padanya. Waktu masih di Surabaya, saya WA suami saya. Tuh ada orangnya tuh. Ya, nanti saya screenshot, saya kirim ya chatnya ya biar teman-teman tahu gitu ya. Jadi saya belum dihapus kan, Pak? Jadi saya chat suami saya waktu itu. Hani, wah gitu ya. Jadi suami saya kan namanya Sarengat nih. Jadi nama lengkapnya itu versi saya adalah Hani Bani Strawberry Sarengat gitu. Maaf tidak bersaja ya, kedengaran nggak enak ya. Saya panggil Han gitu. Kenapa saya panggil Han? Kenapa nggak pakai Abi yang atau ayah? Karena saya khawatir terlalu template, terlalu banyak temannya gitu loh. Saya khawatir kejadian kayak di majelis nih. Pernah di Solo itu ya, waktu saya kuliah itu ada taklim isinya ibu-ibu semua. Terus ada bapak-bapak itu nyari istrinya. Terus bapaknya gini, Umi, nah gitu. Satu majelis nengok semua. Nah saya khawatir kalau saya manggil suami saya yang gitu nanti bapak-bapak yang lain yang dipanggil istrinya yang nengok juga. Makanya saya panggil Han gitu, bukan Handoko ya. Nah, Han, aku ridho sebagai istrimu dan ibu dari anak-anakmu. Tidak lupa saya kasih emoji muah gitu. Tahu nggak jawaban suami saya teman-teman? Ya harap maklum, ini ujian ridho. Jadi kita itu nggak pernah ya teman-teman, kita komit pada sesuatu terus nggak diuji sama Allah, nggak pernah. Wong kita mengatakan beriman pasti diuji. Kita mengatakan pengen ikhlas, pengen ridho, pasti diuji. Saya baru ngirim bilang ridho. Suami saya jawabnya dengan apa teman-teman? Stiker gambar Pak Anies Baswedan. Ya, mengangkat tangan gini dan tulisannya
Mari kita berjuang bersama untuk Indonesia. Gimana tuh? Nyambung nggak sih? Istrinya istrinya sudah beromantis-romantis sedemikian rupa ya. Jawaban suaminya begitu, Masya Allah ya. Ujian kita mau ikhlas mau ridho itu gitu. Nah, anak misalnya ya, anak. Saya bilang, adek gitu ya. Ini yang kecil kan kuliah ya. Jadi kita sering video call gitu, WA-an gitu. Adek, maafin mama ya kalau selama ini mama mungkin kurang sabar ngadepin kamu, kurang lembut. Adek, tapi mama ridho deh, adek harus tahu mama ridho. Apapun keadaanmu hari ini, mama ridho nak gitu. I love you. Apa jawabannya? Siapa kamu? Kamu kemanakan mamaku? Gitu ya Allah ya. Itu loh Mbak Nur Wildan yang jadi murid lesnya Mas Fahmi sama Mas Akif ya Allah. Sekarang kan semester 3. Jadi begitu, jangan khawatir. Nanti pasti Allah tes itu komitmen kita mau ikhlas mau ridho. Insya Allah akan Allah tes. Kuncinya apa? Memeluk semua. Kalau kami pakai bahasa embrace, bahasa Inggrisnya embrace, EMBRACE. Mari belajar untuk memeluk semua cerita. Kita pahami semua luka, bahwa luka itu adalah sebenarnya bentuk kasih sayang Allah yang pengen Allah itu kita mendekat kepadanya gitu ya. Bahwa semua cerita hidup itu Allah siapkan ya, insya Allah untuk akhirnya insya Allah adalah endingnya adalah takdir yang indah untuk kita. Selama kita mau memeluk cerita itu ya, memahami bahwa itu adalah bagian dari irodahnya Allah. Zat yang paling berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian yang nomor 2, ini persis sama yang disampaikan oleh ketiga guru saya tadi adalah namanya pasrah. Pasrah itu ya tawakal. Ya. Manut. Derek ya Allah. Kulon derek ya Allah. Kulon manut ya Allah. Pun kulon derek mawon. Ya Allah, meskipun ya ada kondisi di anak saya yang saya kurang apa ya, kurang seret gitu ya. Yang mungkin selama ini mengecewakan kami sebagai orang tua. Tapi pasrah ya Allah, derek ya Allah. Monggo apapun solusinya, derek saja. Aku berhenti mendiktemu Allah. Aku berhenti memaksamu, meskipun dalam doa ya, doa-doa yang memaksa. Pun ulun derek ya Allah. Nah, derek itu kalau bahasa anak muda sekarang tuh, wis to, manu to ae, penak, gitu kan. Nah, kira-kira begitu. Bertawakal, bersandar pada Allah, hasbi Allah wa ni'mal wakil ya. La haula wala quwata illa billah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja dulu pengantar hari ini, obrolan kita hari ini. Kembali pada Mbak Nur, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Nanti ada ya Mbak, kayak ngobrol gitu. Dialog. Oh ya, siap. Yeah. Terima kasih. Nanti kalau bisa saya jawab ya saya jawab. Kalau enggak nanti PR ya. PR kita terus belajar bareng gitu aja ya. Terima kasih. Maaf lahir batin. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, alhamdulillah, Ama. Ini kami terpesona sebenarnya, Ama ya. begitu terpesona dan mengikuti setiap kata, merasakan di hati, gitu ya. Ini sampai ada yang saya sudah siapkan kolom chat, sampai tidak ada yang ngecat karena ini, Ama. Kita pentelengin Ama yang ada di sini. Oh, nah. Masya Allah luar biasa bener. Nyun ngapunten kalau ceritanya random gitu ya. Luar biasa itu keseharian kita. Jadi ketika Amah menyampaikan apa, langsung deh nyambung ke ini ya, nyambung kemarin begini ke saya gitu ya. Jadi nyambung. Betul ini komen-komennya, Masya Allah Amah terima kasih luar biasa Amah. Bener kami pentelengin ini Amah sampai setiap kata setiap ini. Alhamdulillah jika bermanfaat. Hadza Ya, min amin, amin. Monggo, fadli. sahabat Sabila, silahkan bisa raise hand, bisa menulis, atau pokoknya langsung aja lah apa audionya dihidupkan kalau mau komen atau mau ngobrol lebih jauh dengan Ama.
Karena betul yang disampaikan Amah tadi, apa yang kita rasakan setiap hari, apa yang kita lakukan setiap hari, itu terhubung dengan cerita-cerita Amah tadi. Monggo teman-teman Sabila, silahkan bisa langsung menghidupkan audionya. Ini sampai ke hati Amah. Di kolom chat ya Amah ini ya. Masya Allah, terima kasih banyak ilmunya, luar biasa Amah. Sampai ke hati Amah, betul. Yang di kolom chat belum ada yang nulis. Monggo silahkan. Baik, terima kasih Bu Dur. Sedikit menyampaikan rasa terima kasih pada Maida. Ini Maida, air mata menetes. Luar biasa, sampai ke hati betul. Artinya, apa itu? Kita memeluk luka, memeluk ini ya. Itu kata-kata yang sangat menyentuh kita dalam menghadapi realita yang akan kita jalani. Semoga dengan apa yang disampaikan nama Hida ini menginspirasi ya ibu-ibu Salimah di Sabila ini yang siap hadir menunggu kehadiran Sabila setiap akad pagi yang sudah diagendakan. Saya hanya merasakan luar biasa apa yang disampaikan nama Hida. Semoga menginspirasi semua teman-teman Sabila. Terima kasih Ama Hida. Matur nuwun Bu Isna. Monggo ibu-ibu yang lain bisa komen, masih ada waktu Amah. Mau persiapan ngisi acara ya, tapi masih ada waktu. Sudah dandan, terus yang jemput sudah OTW, santai saja. Nggih. Sampai 7.40 insya Allah masih bisa. Deket kok. Nggih, hotelnya dari anu 10 menit. Nggih. Iya. Monggo teman-teman semua, silahkan. Amah bisa langsung saya, nggak apa-apa ya. Monggo, monggo, monggo. Monggo, Mbak Nur. Ini, Amah ini kan ibu-ibu ada juga yang punya tugas lain yang sudah ada ketentuan, misalnya ada yang bekerja di mana gitu. Kadang sudah ada plot-plot tugas yang saat ini kalau misalkan bekerja itu dalam tanda petik ya mah itu bebannya agak agak besar gitu ya. Terus di Nggih. sisi yang lain kita punya tugas utama kita sebagai ibu, sebagai istri, dan tadi memang kita di rumah itu luar biasa multitasking ya. Itu. Gimana menyikapi misalkan harus ada prioritas mana yang didulukan sehingga kita bisa tetap menata hati untuk tetap bahagia gitu, Mas. Matur nuwun. Oh, nggih. Oh, nggih. Terima kasih Mbak Nur. Masya Allah ini satu pertanyaan tapi kayak membongkar satu materi tersendiri nanti ya. Jadi ada sebuah pelajaran saya dapatkan dari guru-guru saya itu namanya adalah manajemen energi. Jadi kalau manajemen waktu itu kita sudah insya Allah udah familiar ya. Bahkan kadang-kadang kita pusing dengan yang namanya manajemen waktu. Karena waktunya ya cuma segitu. Ada 7 hari kita pengen punya yang ke-8 gitu. Bisa nggak ya bikin hari ke-8 gitu. Tapi boleh jadi pengelolaan energinya berbeda, nanti hasilnya akan berbeda. Jadi contoh kalau saya pengelolaan energi itu begini. Misalnya, hal-hal yang bisa kita delegasikan, nggak apa-apa didelegasikan. Contoh, nyuci, tuh maaf ya, nyuci itu bisa nggak didelegasikan? Bisa. Ke tukang laundry, kan gitu, sambil berbagi rezeki. Kemudian masak misalnya, jika benar-benar sama sekali pas tidak bisa masak, ya nggak apa-apa kita delegasikan ke orang warung, ke GoFood itu misalnya. Contoh itu namanya pendelegasian yang bisa didelegasikan. Tapi memang kan ada ya tugas-tugas yang tidak bisa kita delegasikan sama sekali, seperti ngurus anak ya, ngurus suami misalnya, melayani suami kan ya jangan dong, nauzubillah didelegasikan kan begitu. Nah, itu. Tapi itu membawa konsekuensi yang kedua. Apa itu? Kita turunkan standarnya. Karena apa? Kalau kita misalnya nih just tip belanja, tapi kita nggak berangkat sendiri. Supaya hemat energi kita titip. Maka kalau ternyata barang yang datang tidak persis sama seperti yang kita mau, ya sudah nggak apa-apa. Wong namanya juga kita nggak bisa kerjakan sendiri. Kan gitu.
Atau kita minta tolong anak membantu mengerjakan mencuci piring, ngepel, ya, tidak kita kerjakan sendiri, lalu kita delegasikan pada anak. Tapi ternyata nyuci piringnya nggak bersih, nggak seperti standar kita yang iklan, maaf saya nyebut merek, iklan Sunlight itu yang gitu. Piringnya nggak bisa bunyi begitu, ya nggak apa-apa. Ngepelnya nggak sebersih teliti seperti kalau kita kerjakan sendiri, nggak apa-apa. Harus diturunkan standarnya supaya energi kita, kalau bahasa teman saya itu namanya Mbak Hosi, wah ini miliarder ya. Itu nulis buku, mohon doanya ini kita mau launching insya Allah akhir Januari di Solo. Itu dia nulis begini, karena saya sudah berkomitmen jadi ibu rumah tangga yang juga berbisnis di rumah, maka ketika saya meng-hire asisten rumah tangga, ya enggak apa-apa kalau pekerjaannya dia tidak persis seperti kalau saya kerjakan sendiri. Enggak apa-apa, supaya apa? Imbang gitu. Saya ngeluarin 1,5 juta buat dia, tapi di balik itu kan saya bisa mencapai 150 juta, kan begitu. Gitu. Jadi nggak apa-apa, standarnya diturunkan. Itu yang nomor 2. Manajemen energi saya berikutnya adalah kita fokus at the present moment. Misalnya nyon pangapunten, kita berangkat ngaji offline ya, pengajian offline kita hadir taklim. Sebelum berangkat itu kita jemur pakaian teman-teman. Di rumah nggak ada orang, lah kok hujan. Kepikiran nggak sih? Otomatis kan secara insting kita kepikiran ya. Tapi tugas kita adalah memfokuskan diri untuk sambil mikirnya gini, alah, wong tak pikir yo paling ora mungkin jemurane arep ngiyup dewi, kan gitu ya. Kalau ternyata nanti benar-benar rumah itu ternyata hujan juga, kayak Mbak Nur ini kan aktivitas di Ponorogo, sedangkan dalamnya kan tambah Mas Madiun nih. Nah, ternyata Madiun nggak hujan ternyata. Udah khawatir, tapi ternyata tambah Mas tuh terang benderang. Kekhawatiran itu menguras energi, padahal belum tentu seperti yang kita prasangkakan begitu. Nah, kemudian nanti kalau ternyata memang di rumah itu hujan, jemurannya basah, ya sudah kita bilas lagi baru gitu. Jangan mengkhawatirkan hal-hal yang biasanya kita tuh khawatir dengan sesuatu di masa depan. Nanti gitu ya, kejadiannya nanti gimana gitu. Karena apa ya, memang masa depan itu besok nanti itu jam berapa itu kan masih misteri ya. Masih misteri. Apa yang kejadian nanti siang, nanti sore itu kan kita nggak tahu. Nah itu yang bikin manusia sering khawatir. Nah kekhawatiran itu mari kita kendalikan dengan cara apa? Fokus, aku saat ini tuh lagi di sini, aku lagi di taklim, ya sudah. Aku fokus pikiranku di sini, habis itu baru nanti mikir yang lain, begitu. Saya tuh sampai kadang-kadang yang pangapunten ya, sampai kenapa saya bagi jadwal ke suami, saya bagi jadwal ke Mbak Mei, ya itu karena saya sering tidak lagi memusingkan 2 hari lalu kalau ditanya, Ama 2 hari lalu acaranya di mana? Itu saya masih mikir lagi sebentar. Tak lihat jadwalnya gitu. Kenapa? Saya memilih untuk tidak lagi memusingkan yang sudah berlalu, karena sudah berlalu itu kalau kan fungsinya cuma jadi pelajaran, ibroh kan. Nah, dan juga tidak khawatir dengan masa depan. Yang nanti gimana, ini nanti gimana, terus gimana gitu. Kemudian yang sedang tidak bisa kita kerjakan, jangan dipikirkan. Nah, seringnya kita enggak. Jadi yang kemarin kita bawa, yang hari ini kita bawa, yang masih besok itu juga kita bawa. Jadinya berat, gitu. Ibaratnya begitu. Jadinya berat. Lalu berikutnya lagi skala prioritas, betul. Kita tuh sering skala prioritasnya kita tahu ya bahwa ada yang namanya perkara penting dan perkara mendesak. Tapi kita lupa teman-teman, perkara penting itu artinya adalah dia bermakna, tapi bisa dicicil. Dicicil, contoh apa? Belajar. Contoh apa? Mengerjakan tugas, kan bisa dicicil. Contoh apa? Nabung, ya kan? Contoh apa? Menjaga kesehatan. Itu kan penting. Dan itu bisa dicicil. Nah, kita sering lupa. Jadi kita sudah lihatnya sebagai sesuatu yang besar di depan, ya, ke depan masih jauh itu targetnya misalnya apa? Turun berat badan 20 kilo. Ah, itu gede-gede banget tuh. Ya. Target itu udah kelihatan dan itu bikin kita akhirnya jadi berat gitu di perasaan dan di pikiran. Kemudian kita lupa bahwa yang disebut mendesak itu seringkali perkara-perkara nggak penting, ya, sebenarnya kurang penting, tapi memang harus segera dipenuhi. Kita juga sering lupa bahwa perkara yang penting lalu kita abaikan,
jatuhnya malah mendesak dan merepotkan. Contoh apa? Kesehatan, ya kan? Kita abaikan faktor ini, akhirnya apa? Jadi masalah kesehatan, gitu. Masalah keuangan, sama. Ya. Jadi ada sampai guyonan begini, barang siapa tidak mau mencicil, perkara yang penting, dia akan mencicil. Nah, mencicil itu bahasa Jawa ya, kayak orang step itu loh, kejang-kejang, nah, gitu. Jadi perkara penting itu bisa dicicil, maka tugas kita mencicilnya. Sedangkan perkara mendesak itu ya semoga tidak banyak ya perkara-perkara mendesak dalam hidup kita itu, begitu kira-kira gitu. Jadi belajar skala prioritas atau fikih prioritas. Kalau di kita sering ngaji itu ada fikih aulawiyat, itu ada bukunya ya Ustadz Yusuf Qardawi, itu bagus tuh, recommended ya teman-teman ya. Memang betul Mbak Nur. Terus itu dulu ya kayaknya ya. Jadi kalau menurut saya, oh ya terakhir. Jadi ada yang namanya bocor energi teman-teman. Ini istilah dari Bunda Anik. Nanti videonya saya kirim, bisa di-share sama teman-teman ya. Bocor energi itu apa sih? Bocor energi itu masalah, stres, luka batin ya, yang sebenarnya kecil, tapi kita menggenggamnya terlalu lama. Persis seperti roda motor atau mobil yang bocor alus. Istilah bocor alus ya teman-teman pasti paham. Bocornya itu kecil, tapi lama dibiarkan. Akhirnya jadi apa? Jadi gembos, bos-bos gitu. Nah, energi kita juga begitu teman-teman. Kalau bocor energi tadi, apa tadi? Mikir urusan orang, nggak selesai-selesai urusan banyak orang, yang maksudnya itu kita memusingkan urusan orang yang kita sebenarnya juga tidak bisa berkontribusi pada solusinya. Lalu mikir hal-hal mengkhawatirkan, hal-hal yang masih entahlah embuh lah gitu ya. Lalu komplain dengan hal-hal yang sudah berlalu ya. Lalu kecewa yang ditumpuk-tumpuk nggak segera dilepaskan, misalnya itu yang menyebabkan energi kita tuh makin ini ya, makin bocor gitu. Semoga menjawab Mbak Nur. Kalau belum nanti kita lanjutkan lewat WA. Terima kita kasih. selesai Sama-sama. Iya. secara keluargaan. Masya Allah. Masya Allah. Iya Mas, sampun, sampun. Ini insya Allah bisa bisa ini kita adopt ya Mas. Sangat-sangat bermanfaat. Ama mohon maaf masih ada pertanyaan yang lewat chat. Monggo masih bisa Oke, ya. Assalamualaikum Ama, terima kasih atas ilmunya. Izin bertanya, saya pernah dengar konsep untuk berdoa dan meminta sebanyak mungkin sama Allah, sebanyak-banyaknya dan sebesar mungkin. Tapi di sisi lain kita juga harus Allah berikan. Lalu kapan atau kondisi seperti apa kita harus belajar ikhlas dan menurunkan ekspektasi untuk keinginan kita. Terima kasih Ama. Ini dari Mbak Indah Agus Trisnaning Tias, fisioterapis ini. Oke. Masya Allah. Ini harusnya nanti kita belajar balik ke Mbak Indah ini. Iya. Karena guru saya yang Bunda Anik itu background beliau itu psikolog dan fisioterapis dan terapis maksud saya ya, dan terapis gitu. Ini fisioterapis ya, Masya Allah. Ya, jadi ikhlas dalam kondisi apa? Kayaknya enaknya tuh dalam semua kondisi ya. Baik itu kan kalau di contoh bentuk ikhlas itu contoh ya. Contoh bentuk ikhlas itu adalah memaafkan. Memaafkan. Saya ada nih kepikiran. Kapan-kapan mau bikin kelas judulnya adalah berdamai dengan mantan. Iya, buat ada yang pernah misalnya mau dinikahin ternyata ditinggalkan, nggak jadi, misalnya gitu ya, atau apalah gitu ya. Itu saya menemukan bahwa memberi maaf itu kalau konsep Al-Quran adalah fisarro wadorro, persis seperti sedekah. Ya, memaafkan, bersedekah itu dalam kondisi lagi happy, ya kan? Ataupun lagi sempit, lagi lapang maupun lagi sempit, gitu. Mungkin kalau hati kita lagi lapang, itu akan lebih gampang ya, akan lebih gampang. Kalau hati lagi sempit gimana tuh Mah? Ya berarti namanya segala sesuatu tuh harus dilatih, harus dipaksa.
Ya, seperti latihan begini. Nanti tipe latihannya begini. Sering-sering duduk dalam kondisi tenang, rileks, cukup 2 menit saja sebenarnya. Lalu kita katakan, Allah, meskipun saya sulit menurunkan berat badan, ini saya ya. Meskipun saya masih punya PR mengendalikan gula darah, ini saya. Meskipun saya masih ada rasa kecewa kepada diri saya sendiri, merasa bahwa di masa muda saya sering salah mengambil keputusan, saya bodoh di masa lalu, misalnya begitu. Tapi saya ikhlas ya Allah, saya ikhlas menerima. Saya berkomitmen untuk menerima semua cerita yang sudah Engkau tuliskan untukku. Misalnya begitu, itu latihannya. Berulang-ulang. Di save tadi, itu juga begitu terapinya. Jadi nanti saya hubungkan saya rekomendasikan nomor guru saya Mbak Farida Nur Aini itu ya, yang mengajari saya terapi save itu. Ya, intinya cuma 2 itu. Ikhlas ya Allah, saya ikhlas ya Allah. Lalu dilanjutkan dengan, dan saya pasrah ya Allah, saya pasrah. Bagaimanapun, apapun solusi yang akan Engkau berikan pada masalahku, aku pasrah, aku manut, aku ndere ya Allah. Gitu. Itu namanya kan afirmasi ya. Salah satu bahasa cinta terkuat untuk diri kita yaitu word of affirmation. Kata-kata positif ya yang kita gunakan untuk melatih diri kita. Ya latihannya begitu. Kalau misalnya dilukai orang, merasa terluka, langsung duduk aja, duduk. Lalu bisa sambil ngelus di dada ya. Kan kita biasanya kalau ada orang yang astagfirullahaladzim gitu kan. Kita kan ngelus dada ya. Nah sekalian aja ngelus dada sambil kita bilang begini. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah, penolong dan pelindungku, sebaik-baik penolong dan pembela. Bukankah ikhlas itu artinya kan menyisihkan yang lain selain Allah. Fokusnya Allah saja kan gitu kan. Maka apapun yang ada, apapun yang terjadi, kondisi apapun tadi, yang Mbak Edah tanya, pada kondisi apa? Pada kondisi apapun, kita ingatkan diri kita bahwa yang lain tuh nyisih, yang lain itu jadi nggak prioritas, yang lain tuh jadi kayak nggak penting. Yang paling penting adalah aku dengan Allah. Yang paling penting adalah Allah selalu siap memelukku. Allah tidak pernah membuatku kecewa. Allah tidak pernah mengabaikanku. Tugasku hanya sering-sering ngobrol sama Allah. Berakrab-akrab sama Allah, bermesra-mesra sama Allah. Begitu kira-kira. Monggo nanti bisa ditindaklanjuti konten-konten yang lain, ustadzah-ustadzah yang lain gitu ya. Teori tentang ikhlas ya, ilmu tentang ikhlas, terus pelatihan tentang ikhlas. Mudah-mudahan menjawab Mbak Indah. Matur nuwun Amah, insya Allah sampun. Dan alhamdulillah ini sudah jam 07.31. Lebih dari yang Alhamdulillah. seharusnya, tidak apa-apa ya Amah. Ini Apa, kami apa. mohon untuk sahabat-sahabat Sabila, kita masih ada di grup Sabila, nanti bisa menuliskan atau mengusulkan materi apa untuk pertemuan-pertemuan berikutnya sehingga kami bisa menangkap kebutuhan dan kepentingan kita bersama. Makaten. Untuk hari ini mohon maaf karena keterbatasan waktu. Kita cukupi sekian dan Ama mohon untuk memimpin doa di pagi hari ini. Oh, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Taubata abdi dhalimin la yamliku li nafsihi naf'a wala dharra wala hayata wala nusyura. Aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Aku bertaubat kepadanya yang Maha Hidup lagi Maha Perkasa. Disertai taubat seorang hamba yang tidak mampu menghadirkan manfaat maupun bahaya untuk dirinya. Tidak pula mampu mengendalikan hidupnya, kematiannya, juga kebangkitannya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, limpahkanlah keselamatan, kesejahteraan kepada junjungan kami Muhammad, laki-laki yang telah menjadikan kami cinta terbesarnya. Laki-laki yang di akhir hayatnya
bukan menyebut-nyebut istri-istrinya, bukan pula anak-anaknya, bukan pula sahabat-sahabatnya. Tapi kami, umat akhir zaman yang tidak pernah ditemuinya. Umat akhir zaman yang ribuan tahun jauhnya jarak kehidupannya dengan kehidupan beliau. Ummati, ummati, demikian besar kekhawatiran beliau tentang kami. Ya Allah, izinkan sebelum ajal menjemput kami bisa mengunjungi makamnya, berziarah di makamnya, bersujud di masjidnya, di Masjid Nabawi. Dan semoga di akhir hayat kami, di akhirat nanti, Kanjeng Nabi sambut kami dengan bahagia. Kanjeng Nabi banggakan kami di hadapan nabi-nabi lainnya. Dan dengan izinmu Kanjeng Nabi, tolong kami dengan syafaatnya agar kami terbebas dari api neraka. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari rasa sedih dan gelisah, dari rasa lemah tak berdaya dan malas, dari sikap kikir dan penakut, terlalu banyak khawatir, dari belenggu hutang, dan dari penindasan manusia lain. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ampunilah dosa kami, tutupilah semua aib dan keburukan kami, wafatkanlah kami bersama orang-orang terbaik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah pasangan hidup kami, anak keturunan kami penyejuk mata bagi kami, pelipur lara hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma anzilna munzalan mubarakan innaka anta khairul munzilin. Ya Allah, berikanlah kami tempat tinggal yang Engkau berkahi. Sesungguhnya Engkaulah sebaik-baik pemberi tempat tinggal. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khawasirin. Ya Allah, kami adalah para hamba yang sering mendolimi diri kami sendiri. Maka jika tidak Engkau ampuni dan tidak Engkau sayangi, sungguh kami akan termasuk orang-orang yang merugi. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami untuk bisa selalu mengingat-Mu, pandai bersyukur atas nikmat-Mu, dan beribadah dengan sebaik-baiknya kepadamu. Allahumma rahmataka narju falatakilna ila anfusina tarfata ainin wa aslih lana sya'nana kullahu la ilaha illa anta. Ya Allah, kasih sayang-Mu lah yang kami harapkan. Maka jangan pernah Engkau biarkan kami bersandar kepada diri kami sendiri, mengandalkan diri kami sendiri, walau hanya dalam sekejap mata. Dan perbaikilah keadaan kami seluruhnya. Tiada sesembahan selain Engkau. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampuni dosa kami. Ampuni dosa Bapak Ibu kami. Sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka menyayangi mengasuh kami waktu kami masih kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Matur nuwun Amah dan sahabat Sabila semua. Rangkaian acara Sabila pada pagi hari ini telah kita laksanakan. Marilah acara pada pagi hari ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah, istighfar, dan doa penutup majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Di akhir sesi ini, marilah sahabat semua kita berkomitmen bersama untuk menjadi insan yang selalu belajar, selalu bersyukur, dan bermanfaat bagi orang lain. Menjadi muslimah yang selalu berpandangan positif, bahagia, dan produktif. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Hamaida. Amah, matur nuwun sanget.
Assalamualaikum. Terima kasih Maida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar.